Pernahkah kamu bertanya dalam hati, mengapa rezekimu terasa selalu lewat begitu saja? Bekerja keras, berniat baik, tidak menipu siapapun, tapi uang datang sebentar lalu menghilang. Dan anehnya, masalah keuangan seperti berulang tanpa pola yang jelas. Sekarang dengarkan baik-baik. Dalam primbon Jawa Kuna, ada satu benda yang setiap hari kamu buang ke selokan. Padahal oleh leluhur, benda ini dianggap air pembuka rezeki. Bukan emas, bukan jimat mahal, bukan ritual rumit, tapi air beras. Ya, air beras yang selama ini kamu anggap tidak ada artinya. Primbon menyebut, bagi orang tertentu, membuang air beras sembarangan sama saja dengan membuang jalan rezekinya sendiri. Dan malam ini, aku akan membongkar rahasia yang tidak pernah dijelaskan secara gamblang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, video ini bukan untuk mereka yang menganggap semua hal harus masuk akal logika modern. Video ini untuk kamu yang merasa hidupnya seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dalam tradisi Jawa, rezeki bukan hanya soal kerja dan usaha. Ada yang disebut jalur halus, jalur tak kasat mata yang menentukan apakah rezeki itu lancar atau macet. Primbon kuno mencatat, beras adalah lambang kehidupan. Ia tidak sekedar makanan, tapi penyangga nasib manusia. Dan saat beras bertemu air, terjadi pelepasan energi kehidupan. Air beras dipercaya menyimpan jejak usaha, getaran doa, dan harapan hidup. Itulah sebabnya leluhur Jawa tidak pernah memperlakukan air beras sembarangan. Bukan karena takut, bukan pula takhayul berlebihan, tapi karena mereka paham satu prinsip dasar primbon. Apa yang diremehkan bisa menjadi sebab kemunduran rezeki. Dalam beberapa catatan primbon lama, disebutkan bahwa rumah yang sering mengalami rezeki tidak menetap, uang cepat datang tapi lebih cepat pergi, seringkali memiliki kebiasaan meremehkan hal-hal kecil yang bersifat simbolik. Air beras adalah salah satunya. Leluhur menyebut, saat air beras dibuang dengan emosi buruk, atau dibuang sambil mengeluh tentang hidup, maka keluhan itu mengikat energinya sendiri. Bukan airnya yang salah, tapi niat dan sikap manusianya. Inilah yang sering tidak dipahami oleh manusia modern. Primbon tidak pernah mengajarkan bahwa air beras adalah jimat. Yang diajarkan adalah rasa hormat terhadap sumber kehidupan. Karena dalam hukum alam Jawa, rezeki tidak hanya soal hasil kerja keras, tetapi juga soal keselarasan batin dengan alam. Air beras menjadi simbol penghubung itu. Ia adalah pengingat bahwa rezeki berasal dari proses, kemakmuran tidak bisa dipaksa, dan keberuntungan harus diperlakukan dengan adab. Saat air beras diperlakukan sembarangan, primbon menyebutnya sebagai tanda batin yang tidak sadar rezeki. Dan batin yang tidak sadar rezeki seringkali hidup dalam kekurangan, meski secara kasat mata terlihat cukup. Ini bukan kutukan, bukan pula hukuman. Ini adalah respon alam terhadap sikap manusia. Maka sebelum berbicara tentang ritual, primbon selalu menekankan satu hal lebih dulu, kesadaran. Kesadaran bahwa hal kecil bisa membawa dampak besar. Kesadaran bahwa rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Dan kesadaran bahwa apa yang kita buang bisa jadi adalah sesuatu yang selama ini menopang hidup kita. Di titik inilah, air beras berhenti menjadi limbah dapur. Ia berubah menjadi cermin batin, cermin tentang bagaimana kita memandang rezeki, menghargainya atau meremehkannya. Dan dari sinilah, pintu pembahasan selanjutnya akan terbuka. Karena setelah memahami makna air beras, barulah seseorang layak memahami bagaimana primbon menggunakannya sebagai saluran rezeki. Dalam primbon Jawa, tidak semua kekuatan bisa dilihat oleh mata. Ada yang bekerja diam-diam, ada yang bergerak perlahan, dan ada yang hanya bereaksi ketika manusia selaras dengan niatnya sendiri. Energi semacam ini disebut daya alus, kekuatan halus yang tidak berisik namun menentukan arah hidup seseorang. Air beras berada dalam wilayah ini. Bagi logika modern, air beras hanyalah campuran air dan pati. Namun bagi primbon, air beras adalah wadah rekaman energi. Setiap aktivitas manusia, menurut kepercayaan Jawa,
meninggalkan jejak getaran. Saat seseorang mencuci beras, ada niat memberi makan keluarga, ada harapan hidup cukup, ada doa yang kadang tak terucap. Semua itu tidak menguap begitu saja. Primbon menyebut, niat manusia adalah energi paling kuat yang bisa menempel pada benda paling sederhana. Dan air adalah media penyimpan energi terbaik. Itulah sebabnya banyak ritual Jawa selalu melibatkan air. Air beras menjadi istimewa karena ia membawa energi pangan, energi kehidupan, energi kelangsungan hidup manusia. Primbon menjelaskan, energi air beras bersifat netral tapi responsif. Artinya, ia tidak otomatis membawa keberuntungan, namun ia akan mengikuti arah niat pemiliknya. Jika seseorang hidup dengan batin penuh syukur, air beras memperkuat aliran rezeki. Namun, jika seseorang hidup dengan keluhan, iri, dan amarah, air beras justru menyimpan getaran berat yang bisa membuat rezeki terasa seret tanpa sebab yang jelas. Inilah mengapa leluhur Jawa selalu menekankan, ati luwih penting tinimbang piranti. Hati lebih penting daripada alat. Energi halus air beras juga dipercaya mampu membuka atau menutup jalur rezeki yang disebut lawang panguripan. Lawang ini bukan pintu fisik, melainkan kondisi batin dan nasib yang menentukan apakah peluang mudah datang atau selalu terlewat. Dalam primbon, orang yang jalur rezekinya tertutup biasanya mengalami pola yang sama. Sering kehilangan kesempatan, keputusan selalu meleset sedikit, usaha terasa berat padahal tidak salah. Air beras, jika diperlakukan dengan adab, dipercaya mampu melunakkan hambatan halus tersebut. Bukan dengan paksaan, bukan dengan mantra keras, tapi dengan keselarasan energi. Energi halus air beras bekerja seperti cermin. Ia tidak menciptakan rezeki, ia hanya mengembalikan apa yang ada di dalam batin manusia. Karena itu Primbon tidak pernah menyarankan ritual air beras kepada orang yang masih dipenuhi niat buruk. Bukan karena berbahaya, tapi karena hasilnya akan kosong. Energi halus tidak bisa dibohongi. Jika batin siap, air beras menjadi penguat. Jika batin kacau, air beras hanya menjadi air biasa. Inilah rahasia yang jarang dibahas. Banyak orang gagal bukan karena ritualnya salah, tetapi karena tidak memahami hakikat energi halus. Primbon mengajarkan, rezeki tidak selalu datang sebagai uang. Kadang ia hadir sebagai pikiran yang lebih jernih, pertemuan yang tepat, atau keputusan kecil yang mengubah arah hidup. Dan energi air beras bekerja di wilayah ini. Ia menyentuh hal-hal kecil yang akhirnya membawa perubahan besar. Maka sebelum melangkah ke ritual, Primbon selalu mengingatkan, bersihkan niat, tenangkan batin, dan hormati proses. Karena energi halus tidak suka dipaksa, ia hanya datang kepada mereka yang siap menerima. Dan setelah memahami ini, barulah kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Tahap yang selama ini disalahfahami, disederhanakan, dan sering disalahgunakan. Tentang ritual primbon air beras pemanggil rezeki yang sebenarnya. Ritual primbon air beras bukan sihir, tapi tata adab memanggil rezeki. Dalam primbon Jawa, kata ritual sering disalahfahami. Banyak orang membayangkan mantra keras, sesaji aneh, atau praktik yang menakutkan. Padahal ritual dalam primbon lebih dekat pada tata adab hidup daripada praktik klinik. Ritual air beras bukan untuk menciptakan rezeki dari ketiadaan. Ia adalah cara menyelaraskan diri dengan jalur rezeki yang sebenarnya sudah ada. Primbon menegaskan satu prinsip utama. Rezeki ora dipaksa teko, nanging disiapke dalane. Rezeki tidak dipaksa datang, tetapi disiapkan jalannya. Ritual air beras berfungsi sebagai pembersih jalur tersebut. Makna di balik air beras pertama. Primbon secara khusus menyebut bahwa air beras dari cucian pertama adalah yang paling kuat secara energi. Mengapa? Karena cucian pertama adalah saat kotoran dilepaskan, beban dibersihkan, niat awal dilebur. Ini melambangkan proses hidup manusia, melepaskan hal-hal yang menghambat sebelum menerima yang baru. Air beras ini tidak boleh diambil dengan emosi, tidak boleh tergesa-gesa, dan tidak boleh disertai keluhan hidup. Karena Primbon percaya, air akan menyimpan apapun yang hadir di dalam batin saat itu. Niat, inti dari seluruh ritual.
Primbon tidak pernah mengajarkan niat yang rakus. Tidak ada permintaan angka, tidak ada paksaan hasil. Niat yang dianjurkan hanyalah kelancaran rezeki, berkahnya usaha, kecukupan hidup. Mengapa? Karena rezeki yang dipaksa sering datang bersama masalah, sedangkan rezeki yang mengalir datang bersama ketenangan. Ritual ini mengajarkan manusia untuk menggeser batin dari kekurangan menuju kesiapan menerima. Penggunaan air beras menurut Primbon. Dalam Primbon, air beras tidak diminum dan tidak digunakan sembarangan. Penggunaan yang sering dicatat adalah membasuh tangan sebelum memulai hari, memercikkan sedikit di depan pintu rumah, atau membersihkan telapak kaki sebelum subuh. Semua ini bukan tindakan fisik semata. Ia adalah simbol kesiapan menyambut jalur rezeki yang baru. Pintu rumah melambangkan jalan hidup, tangan melambangkan usaha, kaki melambangkan langkah. Air beras menyatukan ketiganya dalam satu kesadaran. Hal yang sering membuat ritual gagal. Primbon lama mencatat, ritual ini sering gagal bukan karena caranya salah, tetapi karena sikap manusianya. Beberapa hal yang dianggap penghambat adalah menguji ritual dengan rasa ragu, melakukan sambil menertawakan, menjadikannya bahan pamer, atau berharap hasil instan. Primbon menyebut sikap ini sebagai ati ora lungguh, hati yang tidak hadir sepenuhnya. Energi halus tidak merespons ketidaksungguhan. Ritual sebagai proses, bukan tujuan. Yang paling penting untuk difahami, Primbon tidak menempatkan ritual sebagai sumber kekayaan. Ritual hanyalah penanda kesiapan batin. Jika setelah ritual, pikiran menjadi lebih tenang, keputusan terasa lebih tepat, peluang lebih mudah terlihat, maka ritual dianggap bekerja. Karena sejatinya, rezeki besar selalu diawali oleh perubahan kecil dalam diri. Air beras tidak mengubah nasib, ia hanya membantu manusia melihat jalannya sendiri dengan lebih jelas. Dan disinilah banyak orang keliru. Mereka mencari keajaiban cepat, padahal Primbon mengajarkan keselarasan yang bertahap. Setelah memahami ritual ini, barulah seseorang pantas memahami waktu-waktu sakral dan waktu yang harus dihindari. Karena dalam Primbon, waktu adalah kunci yang sering diabaikan. Waktu terlarang dan waktu emas. Saat air beras bisa menguatkan atau membungkam rezeki. Dalam Primbon Jawa, tidak ada ritual yang berdiri sendiri tanpa waktu. Bahkan, niat yang baik, jika dilakukan pada waktu yang keliru, bisa menjadi sia-sia. Leluhur Jawa percaya, waktu bukan sekedar angka di jam. Waktu adalah arus energi yang naik dan turun mengikuti pergerakan alam. Karena itu, Primbon selalu menempatkan waktu sebagai kunci utama keberhasilan laku batin, termasuk dalam ritual air beras. Mengapa waktu sangat menentukan? Primbon menyebut ada saat-saat tertentu di mana alam bersifat terbuka, dan ada saat di mana alam justru menutup diri. Saat alam terbuka, niat manusia lebih mudah tersampaikan. Namun, saat alam tertutup, niat hanya akan berputar di dalam diri sendiri. Itulah sebabnya, banyak orang merasa sudah melakukan ritual dengan benar, tetapi tidak merasakan perubahan apapun. Bukan karena air berasnya salah, melainkan karena waktunya tidak selaras. Waktu terlarang menurut Primbon. Primbon tidak melarang tanpa alasan. Beberapa waktu disebut sebagai waktu berat secara energi, terutama bagi mereka yang masih pemula dalam laku batin. Waktu-waktu ini dipercaya memiliki getaran yang tidak stabil. Malam dengan emosi memuncak, saat batin sedang penuh amarah atau iri, saat tubuh dan pikiran sangat lelah. Dalam catatan Primbon, melakukan ritual dalam kondisi tersebut tidak akan memperkuat rezeki, melainkan memantulkan kembali kegelisahan batin. Terutama ketika ritual dilakukan dengan niat membuktikan, menantang, atau meremehkan. Primbon menyebut sikap ini sebagai ngilmu tanpa tata krama, pengetahuan tanpa adab, dan alam tidak merespons hal seperti itu. Waktu emas saat alam lebih menerima. Sebaliknya, Primbon juga mencatat waktu-waktu yang disebut waktu lungguhing niat, saat niat manusia lebih mudah menyatu dengan alam. Waktu ini biasanya ditandai dengan suasana sunyi, batin tenang, dan tubuh dalam keadaan segar. Subuh disebut sebagai salah satu waktu terbaik. Bukan karena mistis semata, tetapi karena pada saat itu, alam berada dalam fase peralihan.
peralihan dari gelap menuju terang, dari diam menuju gerak. Primbon mengajarkan, rezeki paling mudah dipanggil saat manusia juga sedang bersiap bergerak. Selain waktu subuh, hari-hari tertentu dipercaya memiliki karakter yang lebih ringan untuk urusan kelancaran hidup dan usaha. Namun, Primbon menekankan, hari baik tidak akan bekerja jika batin masih penuh beban. Kesalahan umum dalam memilih waktu. Banyak orang terlalu fokus mencari hari baik, tetapi melupakan kondisi diri sendiri. Primbon mengingatkan, dino apik, orang ngalahke ati rusak. Artinya, hari baik tetap tidak akan membawa hasil jika dilakukan dengan batin tergesa-gesa, penuh tuntutan, atau harapan berlebihan. Waktu hanyalah penguat, bukan penentu tunggal. Makna sebenarnya dari waktu dalam Primbon. Primbon tidak pernah mengajarkan manusia untuk bergantung pada hitungan hari semata. Yang diajarkan adalah kepekaan terhadap ritme hidup. Kapan harus diam, kapan harus bergerak, dan kapan harus menunggu. Ritual air beras pada waktu yang tepat membantu manusia masuk ke ritme tersebut. Bukan untuk mempercepat nasib, melainkan untuk menghindari tabrakan dengan arus kehidupan. Dan ketika waktu, niat, dan adab sudah selaras, Primbon menyebut satu hal akan terjadi secara alami, yaitu rezeki mulai bergerak tanpa perlu dipaksa. Setelah ini, tinggal satu pembahasan penting yang sering diabaikan, tentang tanda-tanda halus bahwa jalur rezeki benar-benar mulai terbuka. Tanda-tanda halus saat air beras mulai bekerja dalam hidupmu. Dalam Primbon Jawa, rezeki yang sejati tidak pernah datang dengan suara keras. Ia tidak selalu muncul sebagai uang besar, tidak selalu berbentuk keberuntungan instan, dan hampir tidak pernah datang dengan sensasi dramatis. Justru sebaliknya, Primbon mengajarkan, ketika jalur rezeki mulai terbuka, yang berubah pertama kali bukan dunia luar, melainkan dunia batin manusia itu sendiri. Inilah yang sering membuat orang keliru. Mereka menunggu uang, padahal alam lebih dulu mengubah cara hidup. Tanda pertama, batin menjadi lebih tenang. Salah satu tanda paling awal yang dicatat dalam Primbon adalah ketenangan tanpa sebab yang jelas. Masalah mungkin masih ada, kondisi ekonomi belum banyak berubah, namun hati terasa tidak seberat sebelumnya. Primbon menyebut ini sebagai ati wiwit lungguh, hati yang mulai menemukan tempatnya. Saat batin tenang, manusia tidak lagi panik dalam mengambil keputusan. Dan disitulah kesalahan yang selama ini menghambat rezeki perlahan berhenti terulang. Tanda kedua, peluang mulai terlihat jelas. Rezeki sering terlewat bukan karena tidak ada, tetapi karena manusia tidak mampu melihatnya. Primbon menyebut ketika energi rezeki mulai bergerak, pikiran menjadi lebih jernih. Ide muncul tiba-tiba, kesempatan kecil terasa masuk akal, dan pilihan hidup tidak lagi terasa gelap. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa jalur batin dan jalur hidup mulai sejajar. Tanda ketiga, pola hidup mulai berubah pelan. Primbon jarang berbicara tentang perubahan besar yang instan. Yang dicatat justru perubahan kecil. Lebih disiplin tanpa dipaksa, lebih hemat tanpa merasa tertekan, lebih bijak dalam memilih pergaulan. Perubahan ini sering terjadi tanpa disadari. Namun, Primbon menegaskan, rezeki besar tidak akan masuk ke rumah yang masih berantakan secara batin. Air beras dalam hal ini bekerja sebagai pengingat halus untuk merapikan diri sebelum menerima kelimpahan. Tanda keempat, rezeki datang dari arah tak diduga. Ketika waktunya tepat, rezeki jarang datang dari jalur yang kita paksa. Primbon mencatat banyak kisah di mana rezeki muncul melalui pertemuan lama yang tak disengaja, bantuan kecil yang berkembang, atau keputusan sederhana yang berdampak besar. Ini bukan kebetulan, ini adalah buah dari keselarasan. Saat manusia berhenti melawan arus hidup, alam mulai membuka jalan alternatif. Tanda terakhir, hati tidak lagi tergesa-gesa. Ini tanda paling penting. Ketika air beras bekerja, manusia tidak lagi terobsesi pada hasil. Ada rasa cukup, ada rasa percaya, ada keyakinan bahwa hidup sedang bergerak ke arah yang benar. Primbon menyebut kondisi ini sebagai pasrah sing waskita, pasrah yang sadar, bukan menyerah. Dan di titik inilah, rezeki biasanya datang dengan sendirinya. Bukan karena dipanggil keras-keras, melainkan karena sudah disiapkan tempatnya. Penutup batin Primbon. Primbon tidak pernah menjanjikan kekayaan instan. Yang dijanjikan adalah keseimbangan hidup. Air beras bukan sumber rezeki. Ia hanyalah cermin, niat, dan adab manusia. Jika setelah semua ini, hidupmu terasa lebih teratur, lebih tenang, dan lebih sadar arah,
Maka, menurut Primbon, itulah tanda paling jujur bahwa jalur rezekimu sedang bergerak. Dan tugas manusia hanya satu, menjaga kesadaran itu. Saudara-saudara, jika sejak awal hingga akhir video ini kamu mendengarkan dengan tenang, maka satu hal perlu disadari bersama. Primbon Jawa tidak pernah mengajarkan jalan pintas. Yang diajarkan adalah jalan selaras. Air beras yang kita bahas sejak tadi bukan benda ajaib yang tiba-tiba mengubah hidup. Ia hanyalah pengingat halus bahwa rezeki datang kepada mereka yang menghormati proses kehidupan. Leluhur Jawa tidak kaya karena ritual. Mereka hidup cukup karena tata adab. Adab terhadap alam, adab terhadap rezeki, dan adab terhadap diri sendiri. Jika selama ini hidup terasa berat, mungkin bukan karena kurang usaha, tetapi karena terlalu banyak melawan arus hidup. Video ini tidak meminta kamu percaya membabi buta. Yang diminta hanyalah satu, kesadaran. Kesadaran bahwa hal kecil bisa berdampak besar. Kesadaran bahwa niat lebih kuat dari benda, dan kesadaran bahwa rezeki tidak suka dikejar dengan emosi. Primbon mengajarkan, saat manusia berhenti memaksa, alam justru mulai membuka jalan. Dan jika setelah menonton ini, hatimu terasa lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan langkah terasa lebih ringan, itu sudah lebih dari cukup. Karena perubahan sejati selalu dimulai dari dalam. Sebelum kamu menutup video ini, aku ingin mengajak kamu melakukan satu hal sederhana. Bukan ritual, bukan mantra, hanya niat. Tekan tombol subscribe sebagai tanda bahwa kamu memilih untuk lebih sadar dalam menjalani hidup. Bukan untuk channel ini semata, tetapi sebagai komitmen pada dirimu sendiri untuk tidak lagi meremehkan hal-hal kecil yang menopang kehidupanmu. Jika video ini terasa bermakna, berikan like agar pesan ini bisa sampai kepada mereka yang mungkin sedang berada di titik hidup yang berat. Dan tuliskan di kolom komentar dengan hati yang tenang. Saya menghormati rezeki yang datang kepada saya. Tidak perlu panjang, tidak perlu dijelaskan. Karena dalam Primbon, niat yang sederhana seringkali justru paling kuat. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jaga batinmu, jaga adabmu, dan biarkan rezeki menemukan jalannya sendiri. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.